Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Subprime Detector. Pemerintah Zionis Israel baru-baru ini membuat sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan, di mana pemerintah Zionis Israel memutuskan untuk menarik seluruh pasukannya dari Gaza. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut bahwa Israel tidak akan mengakhiri operasi darat atau agresi militernya ke Gaza belum dapat menghancurkan Hamas dan para pejuang Palestina. Tapi rupanya pada hari Senin lalu, teman-teman, Israel telah mengumumkan penarikan total seluruh pasukannya yang berada di Gaza. Berangsur-angsur pasukan-pasukan Israel pun mulai mundur, tank-tank mulai ditarik. Bahkan teman-teman semua, pasukan cadangan pun ya diperintahkan untuk kembali ke kehidupan sipilnya yang awalnya dipaksa untuk berperang. Ya, hari ini mereka pun diminta untuk pulang dan kembali ke kehidupan biasa-biasa saja ya. Tentu banyak pengamat menilai teman-teman, penarikan pasukan di jalur Gaza ini adalah sebagai bentuk kekalahan total pasukan Zionis Israel melawan pejuang-pejuang Palestina. Ya, kita lihat teman-teman, ratusan bahkan hampir 1000 kendaraan lapis baja Israel rongsok atau hancur oleh roket-roket para pejuang Palestina. Kita bayangkan berapa kerugian yang harus ditanggung oleh Israel dengan hancurnya ribuan kendaraan militer Israel. Belum lagi berapa ribu prajurit Israel yang sudah dinyatakan pindah server akibat tak mampu meladeni kekuatan para pejuang Palestina. Informasinya teman-teman, walaupun ini tidak dirilis secara resmi ya, tidak dirilis oleh pemerintah Israel, tapi seorang penggali kubur di Israel berkata bahwa setiap setengah jam dirinya harus menguburkan satu orang prajurit Israel. Jadi bukan 1 jam, setengah jam itu satu orang prajurit Israel. Jadi kalau misalnya 1 jam berarti 2, kalau sehari ada 48 prajurit Israel yang dimakamkan. Kita hitung saja sudah berapa hari konflik ini, sudah mungkin memasuki bulan ketiga ya. Kalau 90 hari saja teman-teman, sudah berapa korban jiwa yang harus diterima oleh Israel. Kalau kita ngelihat beberapa waktu yang lalu, press release-nya dari para pejuang Palestina itu di angka 5.000 ya. Di angka 5.000 dan 1.500-nya adalah pasukan elit. Tentu ini bukan angka main-main ya bagi Israel. Dengan angka 5.000 ini telah mengalahkan jumlah korban jiwa di pihak Israel di 3 agresi sebelumnya. Jadi Israel benar-benar sangat rugi, kerugian material iya, kerugian personel iya ya, dan juga tercoreng nama baiknya di mata dunia akibat melakukan pembersihan etnis di jalur Gaza. Oh iya, teman-teman, ngomong-ngomong, ini informasinya kita dapat dari CNBC Indonesia di artikel yang berjudul Israel tarik pasukan dan tank di Gaza kalah perang dari Hamas. Itu judulnya. Biar informasinya lengkap, kita bacakan dulu artikelnya biar nanti teman-teman dapat informasinya utuh ya dan lebih kredibel. Oke, kita baca dulu teman-teman artikelnya. Dilansir dari CNBC Indonesia, Israel dilaporkan menarik tank-tanknya dari beberapa distrik kota Gaza Senin waktu setempat. Negeri ini juga mengumumkan rencana untuk mengurangi jumlah pasukan. Mengutip Reuters, pemerintah Perdana Menteri PM Benjamin Netanyahu tengah mengubah taktik perang, di mana seorang pejabat Israel mengatakan bahwa militer akan menarik pasukan di Gaza bulan ini dan beralih ke fase operasi pembersihan yang lebih terlokasi selama berbulan-bulan ke depan. Melansir laman yang sama, penurunan tempo di Gaza muncul ketika Angkatan Laut Amerika Serikat AS mengumumkan bahwa penarikan kapal induknya dari Arab ke Amerika Serikat, kapal induk Gerald R. Ford dilaporkan kembali ke pelabuhan asalnya di Virginia setelah sebelumnya dikerahkan ke Mediterania Timur. Pengurangan pasukan akan memungkinkan beberapa pasukan cadangan untuk kembali ke kehidupan sipil, menopang perekonomian Israel yang dilanda perang, kata pejabat Israel lagi dikutip Selasa, 2 Januari 2024. Disebut pula bahwa
pasukan cadangan pun tak akan dilibatkan jika terjadi konflik yang lebih luas di utara dengan Hizbullah, kepanjangan Hamas, dan proksi Iran. Di Lebanon, pejabat Israel mengatakan ketegangan di perbatasan Lebanon tidak akan dibiarkan berlanjut. Dalam laporan lain, beberapa sumber mengatakan tank-tank juga ditarik keluar dari distrik Al-Mina di kota Gaza dan sebagian distrik Tel Al-Hawa. Namun Israel tetap mempertahankan beberapa posisi kunci di pinggiran kota yang mengendalikan jalan pantai utama di wilayah kantong tersebut. Namun tank-tank tersebut masih berada di wilayah lain di kota utara. Para pejabat kesehatan mengatakan beberapa orang yang mencoba kembali ke rumah mereka di distrik selatan kota Gaza namun gugur oleh tembakan Israel pada Minggu. Di sisi lain, pertempuran dilaporkan masih terjadi di bagian tengah wilayah kantong tersebut terus berlanjut, di mana tank-tank yang bergerak maju ke Al-Bureij dan serangan udara menargetkan Al-Nusairat, Al-Maghazi, dan kota selatan Khan Yunis. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 10 orang di Al-Maghazi dan 7 orang di sebuah rumah di Del Arab-Balah, kata pejabat kesehatan Gaza. Nah teman-teman, dari informasi ini kita sudah sangat jelas memperlihatkan kekacauan ya di internal Israel sendiri, di mana mereka rugi besar akibat perang, perekonomiannya lesu, ya, dan juga banyak sekali kehilangan prajurit-prajurit dan juga kendaraan atau alutsistanya di jalur Gaza. Nah, kita pun berdoa semoga konflik ini bisa segera selesai ya, dan rakyat Gaza bisa kembali membangun kembali kehidupannya. Dan tentu kita sebagai masyarakat Indonesia juga semoga terus semangat untuk memberikan bantuan, berdonasi, ataupun misalnya teman-teman memposting tentang informasi-informasi terkait Palestina ya di media sosialnya. Mari kita lakukan apa yang kita bisa, walaupun hanya misalnya sekecil apapun itu demi kebaikan para rakyat Gaza, saudara-saudara kita di Palestina. Oke, itu saja teman-teman. Ya, kita akhiri video ini. Kita insya Allah bakal lanjut lagi update-update terbaru terkait konflik Israel Palestina ya, di khususnya pertempuran di jalur Gaza di video selanjutnya. Oke, mungkin itu saja teman-teman semua informasi kita hari ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.